Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliha dengan NIM A1B1222012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan psikologi digital, yang mana materi pertama, psikologi pendidikan di era digital. Perkembangan psikologi pendidikan mulai terlihat pada abad ke-19. Dengan adanya penelitian ilmiah di bidang psikologi pendidikan, penelitian tersebut menghasilkan kurva daya ingat yang menggambarkan bahwa kemampuan mengingat seseorang tentang objek-objek akan semakin lemah dan berkurang atau tidak akan tetap sama. Dampak teknologi dan informasi memiliki manfaat positif yang sangat besar. Namun, teknologi dan informasi juga berdampak negatif pada media sosial dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ke arah digital mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di era digital ini, masyarakat umumnya memiliki gaya hidup baru yang tidak terlepas dari perangkat elektronik yang lengkap. Teknologi telah menjadi alat yang memenuhi kebutuhan sebagian besar manusia. Teknologi telah digunakan oleh manusia untuk mempermudah dalam menyelesaikan tugas dan masalah apapun itu. Peran penting teknologi ini telah membawa peradaban manusia ke era digital. Psikologi pendidikan sangat penting karena berperan besar dalam upaya mengurangi dampak negatif dari penggunaan teknik yang melanda masyarakat, terutama dalam bentuk pendidikan teknologi dalam dunia pendidikan. Baiklah, lanjut ke materi kedua, yaitu pola pengasuhan era digital. Pola asuh yang dibutuhkan pada era digital adalah pola asuh yang demokratis atau authoritatif. Pola asuh ini berupa membantu anak agar bersikap kritis terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang ada di era digital. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pola asuh anak dan remaja di era digital berfokus pada pendampingan dan bimbingan kepada anak dalam manfaat gadget. Dalam menerapkan pola asuh yang tepat, mana perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat. Yang kedua, mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi di dunia maya. Dan yang ketiga, memiliki aplikasi yang positif. Yang keempat, menggunakan perangkat digital dengan bijaksana. Dan yang kelima, yaitu menelusuri kegiatan yang ada di dunia maya. Dilanjutkan ke materi ketiga, yaitu lingkungan dan sumber belajar digital. Menurut Eomar Hamalik 2004, lingkungan environment sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi masyarakat di sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak terpakai, bahan-bahan bekas, dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ketiga jenis lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar tersebut antara lain yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Sumber belajar digital merupakan alat baru digunakan dalam pembelajaran serta dibangun di atas pemahaman mereka. Dalam pembelajaran, biasanya peserta didik menggunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Pembelajaran digital adalah segala jenis pembelajaran yang disertai dengan teknologi atau praktik pembelajaran yang bermanfaat teknologi secara efektif. Manfaat utama sumber daya digital adalah yang pertama, kemampuan mereka untuk menyelesaikan pengalaman bagi peserta didik melalui interaktivitas umpat balik dan keterlibatan konstruktif. Yang kedua, presentasi dapat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik melalui urutan yang berbeda, pilihan bahan alternatif, dan dorongan yang bervariasi. Yang ketiga, sumber daya digital juga dapat menggabungkan berbagai media menjadi suatu cakupan melalui kombinasi teks, video, suara, dan grafik di mana sumber daya digital menyediakan campuran media. Kriteria evaluasi untuk media tertentu harus dipertimbangkan. Dan yang keempat,
sumber daya digital harus memenuhi pengujian kegunaan dan fungsionalitas. Dan yang kelima, kepraktisan sumber daya, misalnya konteks, konten, dan lingkungan belajar yang lebih besar. Dilanjutkan ke materi 4, yaitu problematika psikologi di era digital. Problematika psikologi adalah suatu masalah yang timbul pada kejiwaan seseorang. Problematika psikologi di era digital adalah masalah yang terjadi pada kejiwaan seseorang yang timbul karena kecanduan pada teknologi. 5 problematika yang ada di era digital, yaitu antisosial, antroksi dan bumilia nervosa, megalomania, nomofobia, dan juga gaming disparate. Dilanjutkan ke materi kelima, yaitu dampak psikologi era digital terhadap perilaku manusia. Dampak positif era digital, yang pertama, mudah mendapatkan informasi, dan yang kedua, informasi yang dibutuhkan cepat dan mudah diakses untuk memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan teknologi. Dan yang keempat, membuat perpustakaan online. Adapun dampak negatifnya, yaitu pertama, banyaknya informasi yang menarik di internet sehingga mahasiswa tidak fokus untuk belajar. Yang kedua, mempermudah terjadinya penjiplakan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, banyaknya aplikasi yang menarik sehingga menumbuhkan rasa malas bagi mahasiswa. Yang keempat, menyalahgunakan pengetahuan bagi mahasiswa untuk melakukan kriminal. Yang kelima, meningkatkan penyebaran pornografi yang dapat merusak moral generasi muda. Dan yang keenam, pengaruh negatif dari luar negeri dapat masuk dengan sangat mudah ke dalam negeri. Upaya apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, membatasi penggunaan teknologi digital. Yang kedua, menghindari multitasking. Yang ketiga, menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental. Yang keempat, membentuk kebiasaan baik. Dan yang kelima, mendiskusikan penggunaan teknologi digital dengan teman dan keluarga. Baiklah, dilanjutkan dengan materi ke-6, yaitu rupa pendidikan di era digital. Teknologi digital menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk melengkapi, memperkaya, dan mengubah pendidikan guna memenuhi tantangan baru ini. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah alat utama untuk memfasilitasi akses pendidikan yang adil dan inklusif, memperbeda pembelajaran, membuka perspektif dan profesinya, meningkatkan kualitas dan makna pembelajaran, serta meningkatkan administrasi pendidikan dan pemerintahan. Manfaat adanya era digital, yaitu dapat meningkatkan pengalaman belajar, menghemat waktu guru, memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dengan lebih baik, membantu melacak kemajuan siswa, memberikan transparansi dalam proses pembelajaran bagi semua pemangku kepentingan dalam banyaknya pembelajaran. Peluang belajar digital terhadap keberhasilan dalam pendidikan karakter. Yang pertama, pembelajaran digital dapat mengurangi banyaknya kendala geografis yang luas. Yang kedua, keberadaan teknologi layar sentuh telah memungkinkan anak-anak yang sangat mudah untuk terlibat dalam pengajaran dengan bentuk teknologi. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Adapun tantangan yang akan kita hadapi yaitu menemukan cara untuk mengajari siswa bagaimana menavigasi etika dari era digital yang bergerak cepat, secara sadar, produktif, dan reflektif. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan karakter di era digital mencakup keseimbangan, keselamatan, dan keamanan perundingan siber, sexting, hak cipta, dan plagiatisme. Baiklah, kita lanjutkan ke materi ke-7, yaitu perbedaan inteligensi, gaya belajar, dan berpikir peserta didik di era digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inteligensi adalah daya reaksi
atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru yang didapat, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkolerasi searah dengan tindak inteligensi. Artinya, semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapainya. Dalam pendidikan di era digital, merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke semua mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan di era digital, sangat membantu siswa untuk mendapatkan dan banyak menyerap informasi secara cepat dan mudah. Gaya belajar di era digital, yaitu audiovisual, bergantung pada teknologi dan senang memahami contoh karakter. Gaya berpikir peserta didik di era digital. Pada dasarnya, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, dan juga memahami hubungan logis antara ide ataupun peristiwa. Saat ini, hampir semua anak sekolah, bahkan juga anak yang belum sekolah, memegang dan mengoperasikan gawai. Lewat gawai, mereka mengakses aneka ragam informasi, entah itu berupa teks, gambar, suara, maupun video. Kita sama-sama mengetahui bahwa di era digital sekarang, siapapun dapat dengan gampang mempublikasikan informasi apapun itu. Beragam kanal maupun platform tersedia untuk mengalirkan informasi. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus dibimbing untuk mampu berpikir kritis dan logis dalam menyerap berbagai informasi yang tersedia. Baiklah, selanjutnya materi ke-8, yaitu manajemen pengelolaan kelas. Pentingnya pengelolaan kelas sebagai upaya mengatasi permasalahan siswa yang memecahkan segala permasalahannya, yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran sekaligus membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus, dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran dengan berjalan efektif. Pandangan tentang pentingnya pengelolaan kelas menurut Cover dalam Sudarwan Danim sebagai upaya mencapai pembelajaran efektif ada beberapa hal, yaitu yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku siswa di dalam kelas. Yang kedua, manajemen kelas merupakan upaya menciptakan kebebasan bagi siswa. Yang ketiga, manajemen kelas dipandang sebagai suatu proses pemodifikasian perilaku mahasiswa. Dan yang keempat, yaitu manajemen kelas dipandang sebagai proses menciptakan suasana sosial, emosional yang positif di dalam kelas. Dan yang kelima, yaitu manajemen kelas dipandang sebagai upaya pemberdayaan dalam sebuah sistem pembelajaran. Masalah pengelolaan kelas, yaitu pengelompokan antara pandai, sedang, dan kurang pandai. Kelompok kurang pandai akan menjadi sumber negatif, penolakan, atau apatis. Sedangkan karakteristik individual seperti kemampuan kurang, ketidakpuasan, atau dari latar belakang ekonomi yang rendah yang menghalangi kemampuannya. Kelompok pandai merasa terhalangi oleh teman-temannya yang tidak seperti dia. Adapun masalah penataan ruangan kelas. Yang pertama, pengaturan tempat duduk tidak sesuai. Yang kedua, pengaturan pencahayaan. Yang ketiga, penempatan papan tulis dan proyektor kurang tepat. Dan yang keempat, latar ruangan tidak bersih. Penyebab penyalahan pengelolaan kelas. Faktor guru berupa kepemimpinan otoriter, format pembelajaran monoton, kepribadian guru, dan terbatasnya guru dalam memahami tingkah laku siswa dan dalam pengelolaan kelas. Faktor siswa berupa kurangnya kesadaran memenuhi tanggung jawabnya. Faktor fasilitas yaitu ruang kelas yang kecil dibanding dengan jumlah siswa dan kebutuhan siswa. Untuk bergerak dalam kelas merupakan salah satu problema yang terjadi pada pengelolaan kelas. Penyelesaian masalah yaitu identifikasi masalah siswa,
membuat rencana penanggulangan masalah siswa, menetapkan waktu pertemuan terhadap siswa bermasalah, melakukan tindak lanjut perkembangan siswa. Baiklah, dilanjutkan ke materi 9, yaitu peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Kata motivasi adalah hal yang sudah tidak asing lagi dalam pendengaran. Motivasi dianggap sebagai hal penting yang perlu dimiliki manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya. Seperti dalam halnya belajar, motivasi dalam belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilannya. Karena itu, motivasi belajar perlu disesuaikan terutama yang berasal dari dalam diri, dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. Adapun macam-macam motivasi belajar, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Dampak motivasi terhadap hasil belajar, yaitu motivasi belajar pada dasarnya sangat berperan dalam menentukan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari fungsi motivasi itu sendiri. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang sangat tinggi pula. Artinya, semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh. Siswa melakukan berbagai upaya atau usaha untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar, sehingga mencapai keberhasilan yang cukup memuaskan untuk diharapkan. Baik, dilanjutkan untuk materi 10, yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu, yaitu dalam menerima atau menyerap pembelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi bisa juga merajuk pada masalah psikologi, sehingga siswa mengalami kesulitan aktivitas mendengar, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Menurut Mulyadi 2010, kesulitan belajar pada dasarnya dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, maupun efektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan prestasi belajar yang di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga yaitu lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Contohnya, mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, selalu sedih, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Mulyono 2012, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kesulitan belajar berhubungan dengan perkembangan, development, learning disabilitas, yaitu kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa, dan berpikir. Kesulitan belajar akademik, academic learning, yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika.
Faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Dimyati dan Mudjono 2006, terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajar, antara lain yaitu sebagai berikut. Faktor internal siswa, yaitu faktor yang didapat dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor eksternal siswa, yaitu faktor yang disebabkan dari luar. Baiklah, selanjutnya materi ke-11. Identifikasi berbagai peserta didik yang berkebutuhan khusus dan juga berbakat, serta pelayanannya dalam pendidikan. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dianggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya. ABK dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang keturunan ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Mulyono 2003. Jenis-jenis gangguan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian ini, permasalahan yang dialami ABK adalah tidak berpendidikan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak diurus sebagaimana anak lainnya dan ditelantarkan, sulit berkomunikasi, adanya ketidakpercayaan diri bagi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Anak-anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam perkembangannya. Hambatan perkembangan yang dialami beragam, meliputi gangguan pendengaran, penglihatan, kecerdasan, interaksi, dan komunikasi gerak serta aspek sosial dan perilaku. Adapun karakteristik anak berbakat, yaitu cenderung menonjol, sikap percaya diri, berani mengambil resiko, dengan perhitungan yang matang, selalu ingin tahu, dan lebih menyukai aktivitas yang kreatif. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara umum terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu segregasi, integrasi, dan inklusi. Model layanan pendidikan ABK. Yang pertama, sekolah luar biasa atau SLB. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung. Yang keempat, sekolah dasar luar biasa. Yang kelima, bentuk kelas biasa. Yang keenam, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Yang ketujuh, bentuk kelas khusus. Beberapa pelayanan yang dapat diberikan pada anak berbakat adalah 1. Menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Yang kedua, homeschooling, pendidikan non-formal di luar sekolah. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Yang keempat, membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Dan yang kelima yaitu lebih meningkatkan arah minat belajarnya kemana. Dan materi yang terakhir, yaitu materi ke-12, kajian gender dalam kelas. Gender, yaitu perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status laki-laki dan perempuan dalam kurung termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas. Dalam kelompok rentan yang bukan berdasarkan perbedaan biologis tetapi atas dasar relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Kesetaraan gender dalam kelas. Dalam hal kecerdasan, tidak ada satupun penelitian yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih cerdas daripada perempuan. Tetapi kecerdasan itu lebih dikarenakan faktor pendidikan. Jika dalam realitanya, anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kecerdasan, hal itu juga disebabkan oleh sistem pendidikan yang memihak pada laki-laki. Laki-laki mendapatkan kesempatan untuk menyandang pendidikan sementara perempuan tidak.
Anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi, bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya untuk sekolah. Pendidikan bagi perempuan semakin penting, artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam ruang rumah tangga, tugas-tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa pendidikan yang baik. Tugas-tugas perempuan kian kompleks seiring dengan perkembangan dunia. Maka, pendidikan bagi perempuan mutlak adanya. Apabila perempuan terdidik dengan baik, niscaya pemerataan pendidikan telah mencapai sasaran. Kesetaraan gender dalam kurikulum. Untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum terbagi dalam 4 level yang saling berhubungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, contribution approach. Pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender telah termasuk secara eksplisit dalam kurikulum yang ada. Perumusan kurikulum tersebut lebih diperkuat lagi karena ditunjukkan dalam program studi kajian wanita. Dalam program tersebut terdapat mata kuliah yang jumlahnya 40 sampai dengan 46 SKS. Semua mata kuliah tersebut menggunakan perspektif gender. Yang kedua, addictive approach. Dalam pendekatan ini, versi dan perspektif lain ditambah pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada secara umum. Pemikiran dan ide-ide baru mengenai gender dapat dimasukkan dan dikaitkan dengan kurikulum yang ada. Pemakaian jenis kurikulum ini secara umum yang masih dipergunakan di lembaga pendidikan yang belum pernah memperlakukan kebijakan kurikulum berperspektif gender secara eksplisit. Hal ini tergantung pada kesepakatan para pendidik tentang gender. Yang ketiga, transformation approach. Pada pendekatan ini, tujuan, struktur, dan perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan dan perspektif yang sensitif gender. Pengajaran dalam kurikulum ini dengan melihat mata kuliah yang ada, kemudian disabilitas diubah, baik dalam struktur, tujuan, dan perspektifnya yang berkaitan dengan isu-isu gender. Dan yang keempat yaitu social action approach. Pada pendekatan ini, siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif dalam gender yang beraktivitas kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dalam kelas mengenai konsep, peran, dan relasi gender dalam masyarakat. Seperti, mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan? Apa yang menyebabkan adanya diskriminasi itu, dan bagaimana keadaan dalam kelas, apakah ada diskriminasi, dan bagaimana diskriminasi itu harus dihadapi. Dengan pendekatan ini, dimaksudkan supaya siswa dapat melakukan kritik sosial, bahkan dapat melakukan perubahan sosial. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya dari semua materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.